Ke pabrik tadi di mana Matson mau pulang dari sana sambil membawa boneka itu, saat di perjalanan Matson disuruh pacarnya untuk membeli vodka dan dia pun singgah di toko minuman terbang. Nah di saat dia sedang membeli minuman itu tiba-tiba saja Chucky hidup kembali dan kemudian menelepon panti asuhan yang tadi ditinggali Andy dengan menyamar sebagai pamannya. Chucky diberitahu kalau Andy tinggal bersama keluarga baru dan Chucky pun diberikan alamat keluarga itu. Dia kemudian menyuruh Matson untuk pergi ke sana sambil menodongkan senjata mainan ke kepalanya. Sesampainya di sana Matson pun menjadi koleksi pertama Chucky. Di film kedua ini sih masih satu orang, nantinya Chucky akan mengkoitkan beberapa orang lagi dan caranya pun juga sangat luknut. Nah setelah selesai dengan Matson, Chucky kemudian masuk ke rumah itu dan melihat ada boneka God Boy lain. Di sini dia pun langsung punya ide, yaitu dia menghancurkan boneka itu, lalu menguburnya di halaman belakang rumah dan kemudian menggantikan posisinya di rumah tersebut. Dia pun tertawa serem hihihi. Keesokan harinya Andy memandangi boneka itu dengan penuh curiga, merasa kalau boneka itu benar-benar Chucky. Untuk memastikannya Andy lalu membuka tempat baterai di bagian belakang dan seketika itu pun dia langsung lega karena melihat boneka itu memakai baterai. Andy lalu membawa boneka itu kemanapun dia pergi. Bahkan ke kamarnya sekalipun, sama seperti di film pertama. Nah pada malam harinya hal yang mengerikan pun terjadi di mana Andy yang saat itu sedang tidur tiba-tiba saja terbangun. Dengan kaki dan tangan sudah diikat serta mulut yang sudah dijejali kaos kaki oleh Chucky. Sebagai pengingat saja ya. Adapun alasan Chucky melakukan ini lantaran dia ingin mentransfer atau memindahkan jiwanya ke dalam tubuhnya Andy. Kenapa harus Andy? Karena Andy adalah orang pertama yang tahu tentang Chucky dan Chucky ini hanya bisa memindahkan jiwanya ke orang pertama itu. Nah di sini Chucky langsung membaca mantra untuk mentransfer jiwanya, namun tiba-tiba saja Kyle datang. Scene kemudian pindah ke Andy, di mana dia sedang ditanya Phil soal kejadian di sekolah. Ia lalu menjawab kalau Chucky mengikutinya ke sekolah dan dialah yang telah melakukan semua itu. Muak karena selalu mendengar kata Chucky, Phil kemudian mengajak Andy ruang bawah tanah dan menyuruhnya melihat sendiri kalau Chucky masih ada di sana. Pada malam harinya Andy pun berniat untuk menghilangkan Chucky menggunakan sebuah pisau elektrik. Namun si Chucky otaknya sangat pintar, tiba-tiba saja dia menghilang dari tempatnya tadi. Di sini udah mulai serem nih, karena di saat Andy mencari Chucky, tiba-tiba saja Chucky melompat ke badannya dan langsung menggigit kupingnya Andy. Untungnya Andy bisa lepas dari boneka seton itu, setelah dia memangkas sebagian rambutnya Chucky, dan Chucky pun langsung kabur dari sana. Sementara Phil yang saat itu berada di kamarnya, tiba-tiba saja datang ke sana karena mendengar suara bising. Di sini dia pun langsung terkejut karena melihat Andy memegang pisau elektrik. Takutnya anak itu akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Phil kemudian mendatangi Andy sambil menyuruhnya untuk menjatuhkan pisau itu. Namun tiba-tiba saja hal yang mengerikan terjadi, di mana Chucky mengait kakinya Phil lalu sampai Phil terbalik di hadapannya, dan akhirnya Chucky menjatuhkan Phil sampai lehernya kurap, dan seketika itu pun Phil langsung koit. Tak lama kemudian Johan bersama Kyle datang ke sana. Johan pun sangat histeris melihat suaminya sudah tidur pulas. Ia kemudian menyalahkan Andy atas kejadian ini sampai-sampai dia mengusir Andy dari rumahnya. Di sini sedih juga ya, karena bukan Andy yang melakukan itu, namun malah dia yang dituduh melakukannya. Andy sempat bilang ke Kyle kalau Chucky masih ada di ruang bawah tanah. Awalnya Kyle juga tidak percaya dengan perkataan ini. Namun di saat Kyle membuang boneka itu di tong sampah, boneka itu tiba-tiba saja menghilang. Spontan Kyle pun langsung panik, dan kemudian dia lebih panik lagi setelah melihat Johan telah dikoitkan dengan cara sangat mengenaskan. Di saat yang bersamaan Chucky tiba-tiba saja menyerang Kyle dari belakang, hingga membuat Kyle harus berjuang untuk lepas dari si luknut itu. Hingga pada akhirnya Chucky berhasil mengancam Kyle dengan menggunakan pisau, dan kemudian menyuruhnya membawa Chucky ke panti asuhan. Singkat cerita mereka pun sampai di panti asuhan dan bertemu dengan Andy yang sedang bersama dengan pengasuhnya yaitu Grace. Karena dianggap menjadi penghalang, Chucky kemudian menyerang Grace dengan sangat sadis, yaitu mengulik dadanya berkali-kali hingga dia terjatuh di mesin fotokopi. Kyle yang melihat langsung kekejaman Chucky lalu mengajak Andy untuk pergi dari sana, namun Chucky langsung menutup pintu hingga tinggal dia dan juga Andy. Nah sambil menodongkan pisau ke lehernya Andy, Chucky kemudian menyuruh anak itu membawanya pergi dengan menaiki sebuah mobil koran.
Kyle yang tidak mau terjadi apa-apa dengan Andy kemudian mengejar mobil itu dan dia pun berhasil menghentikan mobil tersebut, namun Chucky langsung menyuruh Andy kabur ke pabrik boneka Good Guys yang secara kebetulan berada tidak jauh dari sana. Kyle yang melihat Andy berlari ke sana langsung mengejar hingga sampailah mereka di dalam pabrik itu. Di sini Chucky kemudian membaca mantra untuk memindahkan jiwanya, namun entah kenapa dia gagal memindahkan jiwanya ke Andy. Chucky pun bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Walaupun dia terus membaca, namun dia tetap gagal. Hal itu lebih dikarenakan Chucky sudah terlalu lama tinggal di boneka itu, jadi sudah terlambat baginya untuk pindah ke tubuh Andy. Mengetahui hal ini spontan Chucky pun langsung marah dan berusaha untuk membuntai Andy. Untungnya Kyle datang tepat waktu ke sana untuk menyelamatkan Andy dari boneka Luknut itu. Mulai dari sini banyak kejadian yang mengerikan terjadi, ditambah lagi dengan musik yang sangat menyeramkan. Nah, di sini mereka pun berlari dari boneka itu yang sekarang goanya semakin menjadi-jadi atau bisa dibilang seperti sudah dirasuki oleh ribuan syaitan. Chucky yang memang sudah sangat marah sekali pada mereka, terus menyerang mereka secara membabi-buta sambil meneriaki mereka dengan kata-kata kotor. Kyle kemudian menjepit satu tangannya Chucky dan kemudian melarikan diri bersama Andy ke ruang pembuatan boneka Good Guys. Di sini hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi di mana Chucky memutuskan tangan yang terjepit itu lalu memasukkan pisau ke tangan tersebut. Sementara Kyle dan Andy yang tadi melarikan diri mencoba mencari jalan keluar dari sana dengan melewati mesin pemasangan mata boneka. Chucky tiba-tiba saja datang ke mesin itu dan kalian pasti sudah bisa menebakkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, teknisi itu pun menjadi korban selanjutnya. Setelah itu Chucky kemudian berhasil menemukan mereka. Namun Kyle langsung memukul Chucky hingga dia terpental. Chucky lalu dimasukkan ke dalam mesin penghancur boneka dan mereka pun berpikiran kalau boneka Luknut itu sudah mati. Namun tak lama kemudian Chucky tiba-tiba saja muncul dengan keadaan yang sangat mengerikan. Ia lalu berusaha lagi untuk mengulik Andy, namun Andy langsung menyerangnya menggunakan cairan kimia. Alhasil Chucky pun langsung berteriak-teriak kesakitan, dan tak lama kemudian dia pun langsung tumbang. Chucky secara ajaib tiba-tiba hidup lagi dan berusaha untuk menyerang Kyle yang sudah sangat muak dengan boneka itu. Lalu memasukkan selang oksigen ke mulutnya hingga kepalanya meledak dan hancur. Akhirnya setelah perjuangan yang tanpa henti mereka pun hasil mengalahkan boneka Luknut itu.